Tadi kita ada ngomong sedikit tentang hidden storage atau hidden bathroom. Kira-kira hidden bathroomnya di mana ya? Jawabannya ada di samping sebelah sini. Kita lihat. Nah, Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Wisteria Bekasi untuk melihat hasil kerja interior yang kita kerjakan satu rumah di belakang ini. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior untuk melihat progres dan project kita yang lagi ongoing progress di sosial media kita. Langsung masuk yuk. Nah, sebelum kita masuk ke area dalamnya, ini adalah area kanopi carport yang kita kerjakan. Jadi kanopi carport yang dari existing developer itu hanya beton sampai sini doang nih. Jadi kalau misalnya kita nggak buat kanopi di depannya, mobil area belakangnya itu akan kebasahan atau terkena hujan. Oleh karena itu kita extend sedikit sekitar 1,5 meter dari beton existing maju ke depan sini, sehingga mobil ketika parkir dalam sini akan aman dari banjir dan tampias. Di bagian sini pun juga kita tambahkan kanopi sebelah sini sepanjang area halaman depannya. Jadi halaman depan existing itu semuanya awalnya itu adalah tanaman sampai ke situ. Tapi kita renovasi sedikit, kita tambahkan beton dan tambahkan tangga supaya area sini menjadi area keramik. Area keramik ini pun juga kita kerjakan pekerjaan sipilnya. Di bagian atas ini kita menggunakan solar plat supaya area dalam dari ruangan area carport ini tidak gelap sama sekali, melainkan menjadi lebih terang. Sekarang ini lagi jam 4 sore, area sini terang banget. Kita langsung masuk ke dalam untuk melihat progres hasil kerja interior dan sipil kita. Masuk langsung yuk. Nah, di dalam sini kita ada mengerjakan beberapa pekerjaan, termasuk sipil, interior, dan beberapa gorden dan lain-lain. Kita mulai dari yang paling bawah. Area paling bawah sini, kita awalnya keramik HT 60x60, tapi kita upgrade menjadi kuadra. Kita menggunakan kuadra ukuran 2,8 kali 1,2 dan 3,2 kali 1,6. Besar banget slabnya. Jadinya ini kalian bisa lihat ini sambungannya itu jarang-jarang. Dan ini memanjang sampai ke area kamar tidur bawah di belakang. Tapi kita sebelum ke sana, kita muter area sini dulu. Ini adalah area foyer. Kepercayaan orang Chinese seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, selalu sama bahwa jangan sampai kelihatan dari area depan sampai ke belakang terlalu terekspos. Oleh karena itu kita di sini ada bikin partisi, kisi-kisi yang menghalang antara foyer ini dengan dining atau living room yang ada di belakangnya. Kita menggunakan kisi-kisi, semuanya jaraknya 4 cm. Kita kasih ambalan, kita kasih lampu 2 biji di atasnya, dan ini partisi sampai mentok sampai atas nih. Dan ini nggak kelihatan sempit karena ini masih bisa kelihatan samar-samar ke belakang, dan di bawah sini kita fungsikan sebagai shoe cabinet atau rak sepatu. Rak sepatu ini pun juga total ada 4 pintu, 2 di kiri dan 2 di kanan. Bawahnya kita kasih warna abu-abu dan setiap jaraknya kita sudah sesuaikan dengan sepatu punya ketinggian. Kita tutup. Paling menarik dari area sini adalah apa? Area atas ini kita menggunakan quadra top table. Quadra top table-nya di bagian sudutnya kita mengerjakan dengan sudut melengkung. Dan ini nggak gampang sama sekali. Kenapa? Karena kita harus potong satu-satu kecil-kecil untuk nempelin satu-satu di sini. Sehingga ini membuat melengkungnya menjadi lebih manis, nggak tajam. Dari seberang area foyer ini, kita langsung berhadapan dengan area pantry kitchen cabinet. Pantry kitchen cabinet ini simple, hanya memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita maksimalkan dengan 4 pintu, 2 pintu, dan 2 pintu. Di sini pun juga kita membuat area pembuangan cooker hood sampai ke depan supaya area cooker hoodnya ini nggak bau sama sekali, nggak bau asap. Ini soft closing semuanya, soft closing. Di sini pun kita menggunakan kuadra berwarna hitam. Jadi di sini ada 2 jenis kuadra yang kita pakai, warna hitam dan warna putih. Warna putih untuk lantai, beberapa untuk top table, dan ada beberapa untuk top table kitchen menggunakan warna hitam. Nah, di sini ada beberapa cabinet storage, ada double drawers,
ada laci juga, beberapa penyimpanan. Ini penyimpanan juga, ini penyimpanan tugas. Nah, kalau misalnya kita mau tahu secara historinya itu di sini awalnya itu adalah kitchen sink untuk bersihin piring. Tapi kita pindahkan ke area belakang. Sebelum kita ke belakang, kita mau kasih lihat sedikit. Ini aku tadi kelupaan sedikit ngomong bahwa gorden pun kita mengerjakan satu rumah di sini. Kita turunin sedikit supaya Sobat Blessing ada dapat gambaran. Kira-kira roller blind yang kita gunakan seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa tinggal di push ke atas lagi. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, area belakang sini adalah area services area yang kita fungsikan sebagai tempat sink yang kita pindahkan dari depan sini ke area belakang. Kita lihat langsung ya. Nah, ini adalah area sinknya. Area sinknya ini pun juga kita maksimalkan tempatnya sesuai dengan ukuran sink yang dibeli sama pemilik. Atasnya ini pun juga kita fungsikan sebagai tempat penyimpanan kabinet. Ini untuk piring, ini untuk gelas. Di sini soft closing juga. Di bagian sini pun juga masih ada jarak, mungkin nggak terlalu besar, sekitar 40 cm. Oleh karena itu, kamar mandi ini pun tetap bisa difungsikan. Maksudnya gimana difungsikan? Dulunya ini pintu dari kamar mandi existing dari developer itu bukannya keluar. Tapi kita ubah jadi bukannya ke dalam, tapi ini kita lipat. Kita bisa lipat. Jadi kita fungsikan. Seperti ini. Nah, ketika mau dibuka, tinggal bukanya ke arah kiri. Jadi, di sini masih dimaksimalkan untuk ART atau apapun bisa lewat menggunakan kamar mandi di sini. Nah, di bagian sini, ini adalah area untuk laundry area. Laundry area ini pun juga kita buatnya simple, tapi kita buatnya tetap bagus. Dengan menggunakan kuadra, top table, sampai sampingnya. Ini kuadra semua. Bagian atasnya ini kita buat lebih tinggi, kenapa? Karena ini adalah tempat untuk gantung baju. Gantung baju bisa taruh di sini. Karena tinggi baju rata-rata 90 cm, sehingga ini bisa sampai ke sini, dan kita masih bisa ada area untuk gosok baju. Ini tempat untuk mesin cucinya. Di sini ada beberapa penyimpanan. 1, 2, untuk apa? Attack, Rinso, Molto, dan lain-lain. Bagian sini hanya kabinet bawaan dari owner aja yang kita taruh di belakang sana. Jadinya kita langsung mengarah ke area dining room dan living room untuk melihat progres di sini. Yuk! Nah, ini adalah area dining room-nya. Dining room ini pun juga kita kerjakan full custom made. Maksudnya full custom made itu apa? Kita buat dari dindingnya dulu, cerminnya ini kita menggunakan bevel berwarna gelap hitam, dan kita buatnya uneven. Kita buatnya itu abstrak, kita sebutnya. Jadinya nggak kotak, nggak persegi panjang, melainkan abstrak. Ada yang segitiga, ada yang trapesium, ada yang segitiga, ada yang jajaran genjang. Jadi ini masing-masing kita buat malnya sesuai dengan permintaan dari owner. Ingin buatnya sedikit berantakan, tapi kelihatannya jadi lebih bagus. Jadi berbeda dari yang biasa kita kerjakan. Dan ini adalah dining area. Dining areanya ini dari dining table-nya, dari dining chairs-nya, kita buat custom made semua. Full custom made. Ini kita menggunakan kuadra ukuran 3,2 x 1,8, tapi kita potong sesuai dengan ukuran dari yang permintaan dari owner. Kita kalau nggak salah buat ini jadinya 1,6 dikali 1 meter, kurang lebihnya. Supaya space untuk duduknya, dengan space untuk duduknya masih enak. Di bagian bawah sini pun juga kita ada lebih kuadra. Kita pasang kuadra, jadi kita bukan pasang HPL atau apapun. Jadi ini kuadra dengan kuadra ini nyambung. Kita cobain duduk sedikit karena ini adalah custom made bangku dari kita juga. Bangkunya ini pun juga sudah kita sesuaikan ketinggiannya. Tinggi dari meja ini juga kita sesuaikan dengan 75 cm. Kaki mejanya kita juga buat custom. Jadi ini full custom made dari Blessing Interior. Nah, ini pun juga kita sesuaikan dengan tinggi saya 170 cm untuk makan pagi, makan sore, makan siang, makan malam. Ini enak banget dan ini bisa fit untuk 5 orang. Sebenarnya kalau mau dimaksimalkan sampai 6 orang pun masih bisa, tapi kita maksimalkan untuk 5 orang. Karena di sini kita ingin mepet mejanya ke arah cermin di belakang supaya bisa membuat area sini menjadi lebih luas lagi. Sebelum kita ke area living room-nya, kita review sedikit. Ini kita nggak terlalu mengerjakan terlalu banyak, tapi kita hanya mau kasih tahu bahwa ini adalah custom cermin yang kita buat juga untuk ngaca aja, supaya lagi wastafel kita bisa maksimalkan untuk orang ngaca. Di bagian sini, ini adalah nyambung dari dining area langsung ke area living room.
Nah, living room ini sofanya beli jadi ownernya. Jadi kalau kita mau nonton, kita izin ya duduk sini, bisa nontonnya ke arah sana. Sebenarnya TV ini juga bukan pakai kaki, melainkan kita tempel di belakang sini. Tapi ini sekarang ini belum kepasang bracketnya, oleh karena itu kita ingin taruh dulu di sini, tapi TV-nya ini sejajar nanti nih, dengan garis yang kita buat di belakangnya. Jadi backdrop itu ada penebalan di belakang dan di dalam. Di belakang sini kita kasih lampu LED-nya mengitari dari atas ke kanan ke bawah sampai ke kiri. Dan ini kita buat full plafon, kita campur mix dengan bronze mirror di kanan dan di kiri. Di bagian sini pun juga sama, kita ada buat floating credenza menggunakan top table kuadra berwarna hitam lagi. Ujungnya pun kita tempel satu-satu untuk membentuk curve. Di bagian sini, ini adalah lacinya, floatingnya. Di bagian bawah sana ditambahkan lampu untuk menambahkan keeleganan untuk area living backdrop. Di bagian sini adalah kamar anak pertama. Kamar anak pertama ini berbeda dari yang pernah kita kerjakan sebelumnya karena ini nuansanya gelap, warna hitam. Aku suka banget karena aku demen dengan nuansa warna hitam dan putih. Di sini kita mix hampir semuanya dengan berwarna hitam. Bisa kita lihat ya, dari area backdrop padded headboardnya kita pilih warna hitam. Ini bantalan, ini warna hitam. Cerminnya pun warna hitam. Kita bikin ada 6 bevel cermin. Ambalannya pun semuanya warnanya gelap, backdropnya warna gelap, wallpapernya pun warna gelap. Kita bisa kasih lihat nih, wallpaper. Sebenarnya di depan tadi itu wallpaper juga, tapi mungkin kita nggak bisa kelihatan karena itu kelihatannya dari kamera itu kayak cat biasa, padahal itu wallpaper. Tapi bisa kelihatan ini wallpaper. Ini wallpaper semua nih, warna gelap. Dan gordennya pun warna hitam. Kita tutup sedikit ya gordennya, kita bisa kasih lihat sobat blessing gambaran. Nah, ini warna hitam. Dan ini custom made dari kita juga. Nah, ini kalau misalnya dibuka, belakangnya kita kasih vitras, jadi bagus banget. Di bagian bawah sini kita ada mix warna putih juga, jadi nggak 100% warna hitam. Di sini kita bikin curve dan kita bikin laci penyimpanan. Di sini kita ada buat curve juga untuk meja belajarnya, ditambah laci di bawah mejanya. Di sini, ini adalah cermin full body yang kita buat juga custom. Kita ingin memaksimalkan areanya aja. Dengan saya punya torso 60 cm, di sini masih nyaman banget jalan. Kita mau bolak-balik masih enak. Di sini pun kita ada cermin full body ditambah panel sedikit di atas. Di bagian sini ini adalah sliding wardrobe yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya tertutupnya itu seperti ini, ketika dibuka bentuknya seperti ini. Kita kasih lampu LED setiap ambalannya. Kalau kita slide ke sini, sama juga. Di sini adalah baju gantungnya, ditambah beberapa laci. Kita kasih dikit deh lacinya. Laci. Di atas itu pun bisa dimaksimalin dengan menggunakan sliding juga. Gimana caranya kita bisa ke atas supaya bisa kasih lihat sobat blessing. Nah, sobat blessing dapat gambaran ya. Ada penyimpanan juga tuh. Jadi kita ikutin dengan area yang ada di bagian bawahnya. Nah, di bagian sini pun juga ada penyimpanan lagi tambahan. Kita maksimalin. Di sini kita bikin curve, jadinya agak sedikit melengkung. Di sini kita kasih cermin, ditambah beberapa ambalan dan LED lighting untuk membuat ruangan ini menjadi lebih mewah lagi. Kita akan ke lantai 2 untuk melihat progres area lantai 2 juga. Tapi sebelum kita ke lantai 2, mau kasih lihat juga, ini adalah gorden yang kita kerjakan custom dari tim Blessing. Kita menggunakan vitras 1, 2, kiri kanan. Kalau misalnya ini gara-gara pintu belakangnya kita nggak tutup ya, tapi kurang lebih seperti ini progresnya. Ini juga seperti ini. Ditambah gordennya seperti ini. Nah, dan ini kita pakainya juga yang blackout, jadi lumayan ketutup area cahaya dari belakangnya. Kita tutup aja langsung ya, karena lagi banyak angin juga. Nah, kita langsung ke lantai 2 untuk melihat progres lantai 2. Yuk! Sekarang ini kita sudah berada di lantai 2 dari project Wisteria yang kita kerjakan. Di sini ada 3 ruangan, 3 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. 1 kamar mandi yang terpisah, dan ada 1 kamar mandi
hidden. Jadinya kita bakal kasih lihat ke kalian untuk hidden bathroom yang kita kerjakan. Tapi sebelum ke sana, kita akan review dulu dari kamar anak kedua. Dari sebelah kanan dulu. Yuk. Nah, tema yang tadi di bawah adalah tema berwarna hitam putih. Tema yang di sini, ini adalah tema yang seperti gunung. Ada hijau dan ada putih. Kita bisa review dari area sininya dulu. Ini adalah meja, backdrop, open shelf cabinet, book cabinet yang kita kerjakan. Custom, kita full dari bawah sampai ke atas. Semuanya ini custom. Untuk buku-buku, kita buatnya pun juga nggak uneven. Ada yang kotak, ada yang persegi panjang, ada yang memanjang ke atas. Jadi supaya buku-buku semuanya mainan, pajangan bisa taruh di sini. Di sini kita kasih cermin 2, 3, 4 memanjang dari kiri ke kanan untuk membuat ruang ini menjadi lebih besar. Dan kita nggak pilih cermin yang biasa, kita pilih cerminnya agak gelap dikit. Supaya kesannya juga lebih mewah juga di area sini. Di bagian sini kita kasih lampu LED lighting sehingga pantulan cahaya dari cermin ini juga bisa kelihatan. Dan di sini kita ada penebalan untuk panel, kita bikin tali air. Dan di sini adalah padded headboard, di mana padded headboard ini memanjang untuk area ranjang ini. Kita coba duduk sedikit karena ranjangnya belum dibuka, tapi kurang lebih ranjang itu seperti ini. Di bagian sini. Nah, di bagian sini adalah meja kerjanya atau meja belajarnya. Meja belajarnya itu pun kita maksimalkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan ada laci. Di bagian bawahnya ada lampu LED lighting dan ada panel juga. Di bagian sini ini adalah storage bawah ranjang yang kita maksimalkan. 1, 2, dan ini curve edging. Dan di sini ada coakan sedikit untuk apa? Untuk area lemari. Memang di area sini posisi ruangannya tidak terlalu besar, tapi kita maksimalkan dengan adanya meja, storage book cabinet, ranjang, dan lemari. Lemari ini pun juga kita buatnya itu di ujung sini karena kita ingin buatnya tetap fit untuk penyimpanan yang maksimal. Di sini adalah tempat penyimpanan untuk baju lipat. Setelah itu kita bisa sliding dan di sini kita ganti menjadi sliding sebelah kanan untuk baju gantungnya. Di sini kita ada beberapa storage juga penyimpanan. Di sini ada storage juga penyimpanan. Di sini ada storage juga penyimpanan. Dan kalau misalnya Sobat Blessing lihat, di bagian sini itu kelihatannya kayak apa? Kayak gunung. Kelihatan sih kayak gunung nih. Jadi dari area sana ada gunung, ke sini, ke atas sini, sampai ke sini. Jadi kelihatannya menarik. Nah, di bagian sini adalah open shelf cabinetnya. Open shelf cabinetnya pun ada lampu LED lighting, dikasih cermin di belakangnya. Dan di bawah sini pun tetap masih ada penyimpanan lagi, 2 pintu. Karena memang space-nya sudah limited sekali. Kita memaksimalkan di area sini. Di sini pun juga ranjangnya kita mepetin ke kanan. Oleh karena itu kita menggunakan roller blind untuk menutupi area jendela sini. Kita coba langsung ya roller blindnya. Nah, kurang lebih seperti ini roller blindnya. Ini nggak 100% blackout supaya cahaya dari luar pun tetap masuk ke dalam area sini. Kita tutup lagi ya. Oke, kita buka supaya lebih terang. Kita akan review ke kamar anak ketiga yang ada di sebelahnya. Yuk. Hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Ini adalah tema kamar anak ketiga yang kita kerjakan untuk di Project Wisteria. Di belakang saya ini mirroring dengan kamar sebelahnya. Ini adalah meja belajarnya. Di samping sini adalah ranjang yang lebih besar daripada ranjang kamar sebelah. Karena ranjang kamar sebelah hanya muat untuk 1 meteran untuk single bed, tapi ini bisa muat lebih besar untuk double bed. Di sini pun juga ada storage-nya, persis mirip dengan yang kamar sebelahnya. Ada area bukunya, warna putih, warna hitam, warna putih, warna hitam, warna putih, warna hitam. Jadi kita kesannya kayak papan catur. Nanti kita bisa lihat ke sana, bisa lebih kelihatan. Nah, di sini adalah padded headboard, ada backdropnya. Cerminnya pun sama, ada 4 biji yang membuat ruangan ini menjadi lebih mewah lagi. Di bagian bawah sini pun juga ada tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya kita maksimalin. Di bawah sini ada 2. Dan di bagian sini ada melengkungnya juga. Jadi supaya nggak tajam di bagian sudutnya. Nah, di bagian sini yang kita bisa kasih lihat ke kalian adalah area lemarinya. Lemarinya itu kayak papan catur. Menarik banget. Hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Atasnya pun sama, hitam, putih.
Di sini kita maksimalin semuanya untuk penyimpanan, tapi kita nggak bukanya sliding dengan lemari yang ada di kamar sebelahnya itu sliding. Di sini kita menggunakan swing butterfly biasa. Kita buka, kelihatannya ini ada 2 pintu, padahal ini 1 pintu kebuka lebar dari kiri ke kanan. Jadi ini bukanya begini. Di sini pun juga bisa untuk penyimpanan, storage 1, 2, 3. Penyimpanan, lampu LED di dalamnya. Di sini bisa untuk penyimpanan juga, dikasih LED lighting di dalamnya. Dan di sini pun ada pintu kaca aluminium yang memanjang dari atas sampai bawah. Kita kasih lampu sebelah kiri dan sebelah kanan. Hop, nutupnya juga enak juga. Atas kita naik dikit ya untuk kasih lihat ke Sobat Blessing gambaran di atasnya. Penyimpanan di atas pun kita maksimalkan untuk storage. Ada lampunya juga, jadinya keren banget. Soft closing. Nah, di bagian area sini, ini adalah area untuk gordennya juga menggunakan roller blind. Kalau roller blind di samping sebelah itu agak warnanya lebih gelap, kalau ini warnanya lebih, ya sedikit lebih terang. Kita coba langsung ya. Nah, ini naiknya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk kamar anak ketiga, progresnya seperti ini. Kita akan lihat langsung ke kamar utamanya, sekaligus kamar terakhir yang akan kita review. Yuk! Sebelum ke kamar utamanya, kita akan review dulu kamar mandi yang ada di lantai 2 sini. Ini adalah sharing bathroom yang kita kerjakan, dan yang fokus kita kerjakan adalah partisi kacanya di sebelah kiri sini, partisi kaca yang ada di sebelah kanan sini, cermin yang ada di belakang saya ini, dan storage, penyimpanan yang ada di bawah sini. Kita maksimalkan untuk penyimpanan. Jadi semua yang di sini sisanya adalah existing dari developer. Kita akan lihat langsung ke kamar utamanya. Yuk. Nah, ini adalah kamar utama dari Project Wisteria yang kita kerjakan. Kita akan review dari mana dulu ya? Dari sini dulu deh ya. Dari area sini, ini adalah backdrop ranjang full plafon yang kita kerjakan. Memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dari atas sampai ke bawah. Semuanya bagus kombinasinya dari warna coklat, bronze mirror, warna sedikit abu-abu, dan ini ada beberapa warnanya sedikit hijau-hijauan untuk area padded headboardnya. Kita kasih lampu di bagian sini dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan, dan ini adalah tali air yang kita buat custom. Jadi bentuknya itu kayak gunung gitu ya kelihatannya. Nah, ini ranjangnya itu juga king size 1,8 x 2 meter. Ini adalah nakas sebelah kiri dan sebelah kanan. Atasnya pun menggunakan quadra top table warna hitam. Di sini bisa ada storage-nya, penyimpanan. Kita lihat bawah sini juga, di sini penyimpanan. Di sini penyimpanan. Di bagian sini pun juga ada curve edging di bagian sisi sudutnya. Di bagian sini pun juga sama, ada penyimpanan 1, 2. Ada juga quadra top table dan nakasnya. Nah, ini soft closing semuanya. Di sini adalah gorden yang kita kerjakan juga, custom made. Kita menggunakan fitras dan gordennya. Gorden ini pun juga tinggal kita gantungin di sebelah sini. Di bagian sini pun juga adalah area gorden dan fitras. Kita mungkin cobain satu aja ya, yang di sini. Sisi sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Fitrasnya dari belakang. Kita lagi buka jendela karena untuk mendapatkan hawa yang lebih sejuk. Oleh karena itu di sini mungkin terbang-terbang fitrasnya, tapi nanti kan kita akan tutup supaya Sobat Blessing nggak terganggu dengan fitras yang terbang-terbang seperti ini. Kita tutup sedikit ya. Oke, nah kita sudah selesai. Kita akan review juga area vanity-nya. Area vanity-nya ini kalau misalnya kita buka nih, ini langsung mengarah ke balkon depan nih. Balkon depan ini pun juga kelihatannya gede banget, enak banget. Jadinya area balkon dari kamar master ini memang bisa melihat ke area luar, jadi pemandangannya pun juga enak kelihatan dari depan. Nah, ini kita tutup aja sedikit. Nah, di bagian sini adalah lemari dan vanity-nya. Vanity-nya ada di sini, memanjang dari atas ke bawah dengan full body mirror. Ini pattern dari Blessing Interior ya, selalu mengerjakan cermin vanity full body seperti ini. Atasnya pun kita menggunakan quadra top table. Di sini adalah lacinya, penyimpanannya. Kombinasinya juga saya suka banget. Ini adalah storage, penyimpanan kita maksimalin. Di sini adalah ambalan untuk penyimpanan. Di sini adalah lemarinya. Lemarinya ada 2 di sini. Di sini kita bisa bikin butterfly.
Kombinasi warna pun juga saya suka banget. Ada warna putih, ada warna coklat di dalam, dan warna abu-abu di dalam. Di sini laci-lacinya semua kita bisa kasih lihat sedikit. Dan kalau misalnya sobat blessing lihat lebih detail, di sini bisa kelihatan di sini semuanya urat-uratnya nyambung. Jadi kelihatannya bagus banget dari atas ke bawah, itu kelihatannya lurus, semuanya bagus. Nah, tadi kita ada ngomong sedikit tentang hidden storage atau hidden bathroom. Kira-kira hidden bathroomnya di mana ya? Jawabannya ada di samping sebelah sini. Kita lihat. Nah, ini adalah bathroom master yang langsung masuk dari area lemari ini. Lemari ini kita tinggal nyalain lampu untuk kamar mandinya dan kita bisa langsung akses ke kamar mandinya. Kamar mandi ini pun juga sudah existing dari awal. Kita hanya membuat storage penyimpanan hidden supaya orang nggak tahu di sini ada kamar mandi. Jadi itu ide dari kita juga. Ini adalah partisi shower yang kita kerjakan menggunakan list hitam. Ini showernya, ini area klosetnya, ini area wastafelnya, dan ini area bawahnya adalah area penyimpanan storage untuk wastafel. Kita buat simple, kita buat melayang sekitar 20 cm dari lantai. Jadi kelihatannya ketika lagi banjir atau lagi basah, area situ tetap bagus atau bersih. Nah, kita tutup dulu, kita matiin, dan di sini ada lampunya juga. Jadi area sini nggak gelap sama sekali. Tapi kita mau kasih lihat ke sobat blessing posisi ketika tutup seperti apa. Ya, kita tutup sebentar ya. Kurang lebih seperti itu untuk area hidden bathroom storage kamuflase. Kita tutup pintunya, kita sesuaikan dengan lebar pintu kamar mandi. Kita tutup juga dan kita tutup juga. Jadi ketika tertutup semua dari ujung ke ujung, kelihatannya seperti lemari. Jadi bagus banget ya. Kita akan lihat juga area attic room-nya. Yuk. Ini adalah area attic room dari rumah yang kita kerjakan di Wisteria Bekasi. Attic room ini dijadikan sebagai movie theater atau tempat nonton keluarga. Kita sebutnya sebagai family room bisa, kita sebutnya sebagai movie theater juga bisa. Karena kenapa? Karena ini kita maksimalkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari sebelah kiri sini kita kasih backdrop TV yang begitu besar. Backdrop TV ini pun juga kita mix dengan beberapa warna, dengan warna hitam. Jadi lampunya kelihatan dari atas. Di sini ada bronze mirrornya. Kita kasih lampu di bawah juga, yang membuat ruangan ini menjadi lebih mewah. Kita tambahkan HP-HP warna hitam dan warna coklat tua sehingga area sini menjadi lebih elegan. Di bawah sini ada beberapa kredenza kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian sini pun ada open shelf cabinet untuk beberapa pajangan dan buku-buku. Kita kasih cermin. Jadi kelihatannya juga pantulan dari lampunya, LED lightingnya juga bagus. Di sini ada uneven juga, ada yang tinggi, ada yang kotak, ada yang tinggi, ada yang memanjang. Semuanya kita maksimalin. Di bawah sana juga lampu LED lighting memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Di bagian sini ini adalah meja kerja. Jadi pemilik ingin request mempunyai meja kerja di area sini. Meja kerja ini pun juga kita buat, attic room ini kan bentukannya segitiga ya, kita bisa lihat. Segitiga. Oleh karena itu di bagian sini pun juga kita buatnya segitiga dikit. Memanjang. Dan di sini semuanya kita kasih panel warna hitam. Atasnya pun juga warna hitam. Di bagian sini ini adalah laci. Di bagian bawah situ, itu adalah lampu LED. Di bagian sini, ini adalah wallpaper. Mungkin nggak bisa kelihatan dari sini. Ini adalah wallpaper. Di sini ada wallpaper, semuanya full wallpaper. Jadi kelihatannya halus juga. Di bagian sini adalah blackout roller blind. Kurang lebih seperti ini, roller blind blackout. Jadi kelihatannya gelap banget, tapi mungkin saya jadi nggak kelihatan ya. Nah, udara di sini ini langsung nyambung ke outdoor AC di luar. Jadi outdoor AC sini karena di sini ada lantai 3-nya, lantai 3 jadi lebih nyaman, udaranya, sirkulasinya juga lebih oke karena lebih tinggi posisinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk project kita di Wisteria Bekasi, pengerjaan dari sipil, dari interior, dari kanopi besi, dari carport, dari wallpaper, gorden, partisi kamar mandi, dan lain-lain.
Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan project-project kita yang lain yang kita lagi kerjakan, boleh terus follow sosial media kita di Blessing Interior, di Instagram kita, di TikTok kita di Blessing Interior, dan YouTube kita pastinya di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior, renovasi rumah, renovasi sipil, apapun itu, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian. I'll see you on the next project. Bye-bye.